warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ririn Francisca dari kelas 11 A3 Semansa Poban. Di vlog kali ini saya akan berita singkat yang berjudul Curug Embun di Perbukitan Hijau yang Rimbun. Di talang air dingin, perkebunan warga Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang. Nah, ini perjalanan saya menuju ke Curug Embun melalui jalur yang menanjak-nanjak dan berliku-liku. Di sini ada pepohonan besar, perairan, dan bebatuan besar. Nah, di sini dalam perjalanan saya dari tempat paman saya, yaitu di talang air dingin. Dan di area ini adalah perkebunan paman saya. Di sini saya ditemani oleh paman, ayah saya, dan bibi saya sendiri. Di sini banyak sekali pepohonan yang rimbun. Kalian bisa lihat perairan yang mengalir dengan jernih. Ini aliran dari Curug Embun tersebut. Airnya sangat deras. Dan ini penampakan pepohonannya. Ini saya masih dalam perjalanan. Perjalanan menuju ke Curug Embun tersebut memang agak jauh, sehingga memerlukan waktu sekitar 15 menit dari tempat paman saya. Dari aliran Curug Embun ini sangat berguna bagi warga talang air dingin untuk mereka mandi, mencuci, dan memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Selain itu, keindahan alam sekitar juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga talang air dingin. Yang banyak berkebun di daerah ini yaitu warga Desa Tanjung Raman, warga Desa Tanjung Eran, dan warga Desa Nanjungan. Dan inilah penampakan alamnya untuk menuju ke Curug Embun tersebut. Ini saya hampir sampai. Dan ya, saya sudah sampai di Curug Embun tersebut. Inilah penampakan Curug Embunnya. Sangat indah sekali, bukan? Di sini aliran airnya sangat deras dan anginnya juga sangat kencang yang menciptakan kabut tipis di sekitarnya. Curug Embun memiliki keindahan alam yang unik dengan air terjun yang dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun dengan ketinggian sekitar 40 atau 50 meter yang menciptakan kabut tipis di sekitarnya. Di sini suara airnya sangat kuat karena aliran airnya yang deras. Terletak di perbukitan hijau yang rimbun, di talang air dingin, tepatnya di perkebunan warga Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang. Untuk menempuh perjalanan ke sana, kita perlu trekking atau hiking melalui jalur yang menanjak dan berliku-liku. Di antaranya Ada pepohonan yang besar, ada bebatuan, dan ada perairan yang ngalir dengan jernih dan deras dari aliran Curug Embun tersebut. biasanya yang sering datang ke sana, wisatawan yang suka alam, pecinta petualangan, orang atau keluarga yang ingin menikmati keindahan alamnya, beserta para pemuda dan pemudi. Biasanya pengunjung sering datang pada hari Minggu, saat pagi atau siang hari, saat cuaca cerah dan udara sejuk. Cuaca di sini sangat tenang dan udara sejuk. Cuacanya dingin sekali. Selain dengan keindahan air terjunnya, ada sesuatu yang lebih menarik lagi loh. Nah, di area ini, di bawah batuan besar, terdapat air hangat. Entah di mana datangnya sumber air hangat tersebut. Saya akan coba mewawancarai paman saya. Inilah penampakan air hangatnya yang timbul di bawah perbukitan hijau tersebut. Nah, di sini
saya akan sedikit mewawancarai paman saya yang tinggal di desa ini atau berkebun di daerah ini. Menurut paman, dari manakah datangnya air panas dan air dingin di sini? Kira menurut saya, air panasnya ada kemungkinan berasal dari sumber air yang di bawah tanah, yang lebih dalam dan panas. Mungkin memiliki aktivitas geotermal. Di sini suara airnya sangat deras ya guys. Jadi saya akan mengulang jawaban paman saya tadi. Menurut paman saya tadi, sumber air hangat ini mungkin berasal dari bawah tanah yang lebih dalam dan terpanas, dan mungkin memiliki aktivitas geotermal atau disebut dengan radioaktif. Sedangkan air dingin di sini mungkin berasal dari bawah tanah yang lebih dangkal dan tidak memiliki aktivitas geotermal atau radioaktif. Dan ini dari aliran Curug Embun tersebut. Kata paman saya, air hangatnya berada di tempat-tempat tertentu, seperti di bawah bebatuan besar dan tempat yang berlumut-lumut yang mengeluarkan aroma belerang. Kira-kira apa sih pengalaman yang pernah terjadi oleh wisatawan yang sering berkunjung di sana? Kalau seingat saya, pengalaman saya selama saya di sini, belum pernah terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan ataupun tidak diinginkan. Asalkan pengunjungnya dengan sopan, dengan tertib, jangan ada kejanggalan, kesalahan yang itu besar. Kalau misal ada yang melanggar aturan atau mereka bertindak tidak sopan, mungkin akan terjadi sesuatu. Ya, sering terjadi. Kalau ada pihak, kalau pengunjungnya itu tidak melakukan kesopanan, itu pernah sering terjadi. Kalau tidak salah 2 kali. Yang pertama ada yang jatuh sampai patah tangan, dan yang keduanya kakinya terluka terkena pecahan batu. Saya tidak tahu itu apa mungkin kesalahan dia atau kejanggalan dia, saya tidak tahu kesalahan itu. Hanya karena itu saja. Terima kasih ya paman. Menurut pengalaman paman saya, dulu pernah terjadi wisatawan yang berkunjung ke sana, mungkin karena perilakunya tidak sopan atau mungkin kejanggalan mereka. Yang pertama, ada seorang pemuda yang terjatuh dan tangannya memiliki cedera. Dan yang kedua, tiba-tiba katanya ada yang melempar batu dari belakang. Entah itu siapa, yaitu percikan batu, sehingga memiliki cedera di kakinya dan berdarah. Intinya, dimanapun kita berada, kita harus berperilaku sopan dan jangan membuat kejanggalan sendiri, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Dan setelah saya mewawancarai paman saya, di sini saya sudah dalam perjalanan menuju pulang. Saya pulang ke tempat paman saya karena lumayan jauh ya. Curug Embun ini sangat indah, tapi sayangnya agak sedikit jauh dari keramaian desa. Kalau kalian penasaran dengan keindahan alamnya, boleh datang sini untuk menikmati keindahan alamnya, air hangat dan air dinginnya. Sekian dulu vlog informasi dari saya mengenai keindahan Curug Embun di perbukitan hijau yang rimbun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.